Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat KBC keluarga dong ya, harus ya. Balik mana ambil aku Icang minggir mikirin kamu membuatku khawatir ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan kembali mengidul film negeri perindapan ya, bergenre drama olahraga. Film ini berjudul Jun tahun 2022 yang dibuat berdasarkan kisah nyata seorang pria bernama Vijay Barse, di mana dia membuat organisasi sepak bola yang beranggotakan orang-orang dari pemukiman kumuh. Jun menceritakan seorang dosen olahraga yang berjuang merubah nasib anak-anak di perkampungan kumuh India dengan cara mengajak mereka berlatih sepak bola agar perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan buruk masing-masing. Seperti apakah kisah perjuangan yang sangat epik ini? Lanjut kita ke bukan titip-titip pesan atau salam, coba kita ganti ke titip pertanyaan jenius dari dulurku ya yang masuk ya. Seperti pertanyaan dari Ade Tris, gimana cara melerai angin ribut? Nah, coba kasih pengertian lur, bahwasanya ribut itu tidak ada gunanya, hanya emosi sementara. Jadi coba ente bilangin aja ke anginnya lur. Di suatu kampung kumuh kota Nagpur, India, rendahnya taraf pendidikan dan ekonomi di sana menimbulkan maraknya tindak kejahatan seperti begal, nyolong, dan tawuran. Juga banyak penduduk kampung yang ketagihan miras dan ganjoy, termasuk Don Babu, Angel beserta teman-temannya. Sehari-harinya mereka mencolong barang-barang berharga milik orang-orang di kota dengan teknik pengalih perhatian, dan inilah gerombolan. Suatu siang saat mereka sedang nongki-nongki di rel sambil kobam pakai tinta, Don mendekati seorang pria yang kita sebut saja dia Paijo dan mengajaknya ribut. Cuma gara-gara ngeliatin doang dari jauh lur. Apa? Lihat-lihat apa? Tak lama kemudian muncul teman-teman Paijo yang badannya lebih besar. Alih-alih menyerah dan minta maaf, Don malah mengeplak endas teman Paijo dan buru-buru kabur. Dia pun dikejar menyusuri rel hingga ke gang rumah-rumah warga. Ketika Paijo akan menghajar Don, mereka berdua pun dilerai oleh bapak-bapak yang kebetulan lewat bernama Profesor Vijay, dosen olahraga di kampus Saint John yang gedungnya berada tepat di sebelah pemukiman kumuh dan dibatasi dengan tembok berkawat. Pak Vijay pun melerai mereka berdua karena pertengkarannya dianggap sepele, yaitu Don gak terima ditatap oleh Paijo dan menganggap kampung tersebut adalah wilayahnya. Halah, emang kamu pikir kamu siapa jadi sok kuasa di sini? Masa semua orang yang ngeliatin kamu langsung dipukulin? Kata Pak Vijay sambil melerai mereka berdua lur. Melihat kondisi anak-anak remaja di sana yang putus sekolah dan sering bertindak kriminal, Vijay pun berencana untuk merubah keadaan di kampung tersebut. Setiap hari Don dan teman-temannya tidak bekerja apalagi sekolah. Mereka semua hanya nyopet, tawuran, dan nongki-nongki sambil kobam. Bahkan parahnya di antara mereka ada seorang anak kecil bernama Kartik yang dengan santainya jualan oplosan dong. Saat pulang mengajar di kampus, Vijay selalu lewat gang pemukiman warga. Dia melihat Don dan teman-temannya asik bermain bola dengan tong plastik di tengah hujan. Melihat kebersamaan dan potensi mereka, Vijay pun punya ide untuk mengajak mereka bermain bola. Keesokan harinya sambil membawa bola sepak, Vijay berniat menemui anak-anak itu di lapangan yang ternyata mereka tidak berada di sana karena sedang tawuran di pasar melawan geng Paijo. Tak lama kemudian polisi pun datang menangkap mereka semua. Meskipun setelah itu mereka dilepaskan, tetap aja catatan kriminal mereka buruk di kepolisian.
Keesokan siangnya akhirnya VJ bisa menemukan anak-anak itu di lapangan yang sedang asik main gaplek. VJ pun meminta mereka bermain bola dan berjanji akan membayar $500. Wah, jelas nggak ada yang nolak ya kan lur, karena uang sebanyak itu jika dirupiahin ya kira-kira sebanyak 7,5 juta lah. Sungguh harga yang sangat fantastis untuk bermain bola secara ngasal. Mereka semua pun terlihat senang ketika bermain bola, apalagi setelah VJ benar-benar membayar $500. Aku pun juga mau. Sejak saat itu secara rutin Pak VJ mengajak mereka bermain dan dibayar sambil terus melatih teknik-teknik sepak bola kepada mereka. Don dan kawan-kawan pun perlahan mulai meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu begal dan juga minum-minuman keras. Sampai-sampai mereka pun rela meninggalkan kongko-kongkonya demi ikut main bola bersama-sama. Latihan demi latihan terus berlalu hingga akhirnya ada satu hari di mana Pak VJ tidak bisa datang. Dengan nekatnya Don dan teman-teman mendatangi rumah Pak VJ untuk menagih latihan di hari itu. VJ pun memberi alasan jika dia sudah kehabisan uang untuk membayar mereka semua dan dengan terpaksa tidak akan ada latihan lagi. Setelah itu dia menutup pintu dan menahan senyumnya karena kali ini VJ ingin mengetes anak-anak apakah mereka akan tetap berlatih hanya karena uang. Beberapa saat kemudian alih-alih pergi begitu saja, Don dan kawan-kawan memaksa VJ meminjamkan bolanya untuk bermain dan tidak perlu dibayar. Yang mana artinya rencana VJ untuk merubah mindset anak-anak kampung di sana sudah lumayan sukses lur. Mereka pun terus latihan hari demi hari tanpa bayaran $500 dan mereka terlihat lebih serius dalam berlatih karena VJ meminta timnya melakoni pertandingan persahabatan dengan tim kampus. Good. Setelah itu VJ pun menemui rektor kampusnya untuk meminta izin mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola kampus dengan pelatihnya yang kita sebut saja sesuai nama aktornya yaitu Kisor melawan timnya Don dan kawan-kawan yang dinamakan tim Gadi Godam. Sudah jelas reputasi anak-anak kampung yang banyak pecandu narkoboy dan sering melakukan kriminalitas membuat rektor menolaknya. Akan tetapi karena VJ sudah dianggap dosen senior dan akan pensiun sebentar lagi, Pak Rektor pun akhirnya setuju dan beberapa hari kemudian pertandingan akan dimulai. Di hari H pertandingan, semua tim kampus sudah bersiap dengan jersey dan sepatu profesionalnya. Begitu pula beberapa orang yang ingin menonton pertandingan tersebut. VJ pun agak panik karena sudah memasuki waktu pertandingan, tapi anak-anak tim Gadi Godam masih belum datang juga. Dengan arogannya, Kisor pun yakin jika anak-anaknya akan membantai tim Godam dengan skor 10-0 minimal itu. Tak lama kemudian Don kawan-kawan akhirnya datang, akan tetapi betapa terkejutnya semua orang di sana. Karena tidak punya jersey bola, mereka semua malah pakai baju-baju bagus dong. Sumpah aura jametnya sangat-sangat bersinar lur. Wow. Selain itu terlihat juga orang-orang dari kampung yang juga diperbolehkan masuk untuk menyaksikan pertandingan. क्या उलिया बना रखी है? अच्छा फुटबॉल खेलोगे? Akhirnya permainan pun dimulai dan tak butuh waktu lama bagi tim kampus untuk mencetak skor pertama. Permainan kedua tim terlihat sangat-sangat timpang. Tim kampus bermain sesuai taktik yang diberikan pelatih. Sementara tim Godam malah mengumpul di area lawan dan saling menyalahkan yang membuat mereka jadi mudah kebobolan. Situasi seperti itu terus terjadi berulang kali. Don dan teman-temannya juga saling adu bacot sampai hampir berantem. Intinya mereka bermasalah hanya dengan teman-teman satu tim lur, sangat-sangat menghadeh ya kan.
तो बैल जोड़ी की दिखते मजाक नहीं अच्छे से रोकने तो घर भेज दूंगा कर दूं अबे तो मार तो सही बाहर मार दिया. Permainan pun terus dipimpin oleh tim kampus sampai akhirnya tim kumuh melakukan pelanggaran dan terjadi tendangan bebas. Mana semua pemain jadi pagar betis lagi. Lagi-lagi dengan mudahnya tim kampus berhasil mencetak gol dan skor sementara 3-0. Setelah itu kedua tim melakukan pergantian pemain. Tim kumuh mengganti 2 pemainnya, sedangkan tim kampus memasukkan 1 pemain wanita bernama Bavana yang hampir setiap pagi ketika dia baru sampai kampus Don selalu datang memperhatikannya. Gol demi gol dicetak oleh tim kampus bukan karena lawan lebih jago, tapi jelas-jelas karena posisi tim kumuh yang kocar-kacir. Babak pertama pun berakhir dengan skor 5-0. Setelah itu kedua pelatih membriefing pemainnya. Tim kampus dipaksa harus memenangkan pertandingan dengan skor 10-0. Sementara VJ mengkritik habis-habisan soal penampilan tim Gadi Godam yang sangat-sangat mengecewakan dan menyulitkan pergerakan diri sendiri di lapangan. VJ pun mengingatkan jika sampai tim kumuh kalah, itu artinya image negatif di pikiran orang-orang tentang keburukan warga yang tinggal di tempat kumuh benar adanya. Mendengar itu sebagai kapten, Don pun melepas rompi dan kacamatanya, lalu diikuti juga oleh teman-temannya yang melepas berbagai aksesoris. Berikut sepatu yang mereka kenakan agar bisa bermain lepas seperti biasa. नाक काटती है हमारी बहुत दुख हो रहा है मुझे क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग अच्छा खेल सकते. मैंने कितने बोले थे गोल? 10 बोले थे ना. Babak kedua pun dimulai dan kali ini tim Godam terlihat bermain tanpa tekanan. Mereka mulai berani menggocek, memberikan umpan-umpan matang dan kerjasama yang baik. Sampai akhirnya bola diumpan lambung ke Don. Gol pertama itu jelas memotivasi para pemain tim kumuh. Secara perlahan-lahan mereka mulai menguasai permainan. Gol demi gol berhasil disarangkan hingga akhirnya skor pun imbang 5-5 dengan gol terakhir dari Don. Dan babak kedua pun selesai. Karena skor masih seri, pertandingan pun dilanjutkan dengan adu penalti. Secara bergantian kedua tim melakukan tendangan terbaiknya dan skor mereka pun saling balap-balapan. Sampai akhirnya Babu harus melakukan tendangan penalti penentu yang mana jika dia berhasil mencetak gol, maka tim kumuh akan menang. Lalu yang terjadi? बाबू चल जा. Setelah permainan selesai dan tim Godam mengantongi kemenangan pertamanya, salah seorang satpam kampus tertarik ikut join tim sepak bola kumuh. VJ pun langsung menerimanya dan mereka semua terlihat sangat bahagia merayakan kemenangan atas tim kampus. Dengan ini pikiran negatif tentang masyarakat kumuh perlahan-lahan mulai terhapuskan. ठीक है उधर आ जाना. Setelah pertandingan berakhir, mereka pun kumpul-kumpul di rumah VJ dan membahas hidup mereka masing-masing, yang mana kebanyakan dari mereka telah ditinggalkan orang tuanya sejak kecil dan akhirnya menjalani hidup seperti kebingungan dan kehilangan arah, lalu melakukan segala tindak kriminal dan terjebak dalam miras maupun obat-obatan karena rendahnya taraf ekonomi juga pendidikan mereka. Obrolan di sana terasa sangat menyayat hati karena mereka semua pada dasarnya bukanlah orang jahat yang benar-benar ingin merugikan orang lain. तू बता तेरा तू कैसा है दुखी में है लेकिन मैच खेलने सर बहुत अच्छा लगा कहता हूँ तुम आगे भी खिलाएंगे. इसके साथ लोहा और प्लास्टिक चुनती हूँ. मैं दोस्तों के साथ लोहा चुनती हूँ. हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं सर. छोड़ दे, मैं समझता नहीं सर. कहानी है नहीं जो मैं बता पाऊँ, बस बोलने के लिए बस. Beberapa hari kemudian, mereka pun melakukan pesta kemerdekaan India dengan party-party, sebuah tradisi film India di mana semua orang joget-joget, tentunya musik.
Setelah acara pensiunnya Pak VJ, seperti biasa dia mendatangi anak-anak kumuh untuk ngobrol ngalor ngidul, dan tak lama kemudian mereka mendapatkan berita duka bahwa salah satu dari kelompok mereka ada yang meninggal karena terpeleset dari kereta ketika sedang mencuri batu bara. योगेश मर गया ट्रेन से गिर बात कर रहा था तो मर Selanjutnya, agar bisa berlatih lebih baik, mereka pun mengusir toko pengepul besi ilegal yang berada di dekat lapangan. Selain agar bisa memperluas lapangan dan merombaknya menjadi lebih rapi, mereka menutup toko itu demi menghilangkan kebiasaan buruk anak-anak di sana yang ingin mendapatkan uang dengan mencuri besi-besi di rel untuk dijual ke tempat itu. आरक्षित जगह है ये ऐसे कैसे कायदे से गलत जगह किया हुआ है Keseriusan mereka dalam bermain sepak bola membuat VJ ingin mengembangkan aktivitas positif ini, yaitu dengan mengadakan turnamen sepak bola antar masyarakat yang tinggal di daerah kumuh seluruh India, dan Gadigodam menjadi tuan rumahnya. Mendengar itu, para anggota Gadigodam pun sangat-sangat antusias. VJ berusaha mendapatkan izin dari Pak Rektor Saint John untuk mengadakan turnamennya di sana, sekaligus menggunakan gedungnya untuk menampung pemain lawan. Meskipun Pak Rektor menganggap orang-orang kumuh cenderung bersifat kriminal dan negatif, untungnya dia bisa menerima proposal VJ karena reputasinya sebagai dosen di kampus tersebut. Setelah itu, VJ pun mendesain poster iklan turnamen, dan anak-anak Gadigodam membantunya mencetak, menempel di mana-mana, juga menyebarluaskan lewat media sosial. Bahkan mereka semua bahu-membahu mempersiapkan tempat menginap bagi para tim lawan nantinya. एक टीम में 11 लोग होते हैं ना तो 11 गद्दा Akan tetapi di saat tim Gadigodam mulai dikenal, naasnya Don kembali bertemu dengan Pak Ijo dan terlibat kekerasan, sampai-sampai dia menyayat beberapa komplotan Pak Ijo dengan pisau. Don pun berhasil kabur, tapi karena tidak terima, Pak Ijo melaporkan tindak kekerasan Don ke polisi. Waktu yang sangat-sangat tidak tepat menjadi buronan polisi, ya kan? Padahal VJ sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengadakan turnamen sepak bola. पुलिस तो आई थी तेरे घर पे भाई और कुछ लोग ढूंढ रहे थे Don pun menghilang dari kejaran polisi dan preman-preman Pak Ijo selama beberapa hari, sampai akhirnya VJ berhasil menelponnya dan menyuruhnya untuk segera menyerahkan diri ke polisi karena tidak ada jalan lain untuk dia kembali ke kampung dan bisa hidup dengan damai. Dengan pasrahnya, Don pun menuruti VJ dan menyerahkan diri ke polisi. Terlihat VJ yang begitu kecewa karena Don harusnya bisa menurunkan emosi di depan geng Pak Ijo, meskipun mereka yang mulai duluan. Untungnya berkat VJ, kepolisian menjatuhi hukuman bebas bersyarat, di mana Don harus melapor ke kantor polisi setiap minggunya dan dilarang pergi keluar kota. माफी मांग लेता, हाथ जोड़ लेता, पांव पड़ लेता तो मर जाता क्या बिना बोले हाजिरी देने के लिए आना है, हाँ? वरना वारंट निकल जाएगा. Singkat cerita, hari H turnamen pun tiba. Semua tim yang berpartisipasi telah bersiap di kampus. Begitu pula dengan para penonton yang ingin menyaksikan pertama kalinya laga sepak bola antar kampung kumuh seluruh India. Don berada di sana tapi tidak ikut main karena dia masih dicari-cari oleh Pak Ijo dan teman-temannya. Pertandingan demi pertandingan pun berjalan, tapi sayangnya meskipun Gadigodam sudah bisa diatur, beberapa pemain dari kampung lain malah bermain dengan rusuh. Apalagi penonton-penonton yang membuang sampah dan juga kencing sembarangan. Dalam beberapa hari, kampus pun berubah menjadi tempat yang kumuh dan VJ langsung mendapat teguran keras dari Pak Rektor. Bukan hanya itu, tapi berita di TV juga mengabarkan beberapa orang yang tidak setuju dengan pertandingan sepak bola antar kampung kumuh dan menganggap VJ hanya mencari keuntungan materi. क्या कर रहे हैं? पेशाब करने की जगह है क्या? समय बहुत गालियां देते हैं. ये फ्रेंडली फुटबॉल मैच है.
ये सब बंद करो, ये आपसे नहीं होगा। कॉलेज का झोपड़पट्टी बना। Babu dan teman-teman Gadi Godam lainnya pun kerja bakti membersihkan kampus malam itu. Mereka juga berjanji pada VJ jika esok hari mereka akan lebih tegas kepada semua penonton agar tidak merokok, menjual barang-barang haram, juga kencing sembarangan. Sumpah kelakuannya penonton perindapan ini barbar banget. कुछ हुआ बाद में नहीं। आज का तुपला नहीं फेंकने देंगे, टेंशन मत लो। Hari selanjutnya terlihat anggota Gadi Godam menegur penonton yang mengacau dengan tegas, dan pertandingan pun berjalan jauh lebih lancar. Banyak wartawan juga datang ke sana untuk meliput pertandingan persahabatan antar kampung kumuh yang pertama kali diadakan dalam sejarah India. Setelah beberapa tim dinyatakan sebagai pemenangnya, Pak Rektor pun memberi ucapan selamat kepada VJ yang berhasil mengadakan event turnamen itu dan dianggap sebagai juara yang sebenarnya. এই টুর্নামেন্ট ভালো লাগছে, টুর্নামেন্ট ঝোপড়পট্টিটা হলে ভালো। यहाँ इतना बड़ा टूर्नामेंट मैच था। Thank we are coming to here. Thank to विजय सर। किस तरह से ले आएंगे? मुझे ये करना चाहिए, एक जरिया बन जाएगा उनके लिए। फुटबॉल टूर्नामेंट रहा है, ये विश्वास नहीं था पहले। Proyek sepak bola masyarakat kumuh milik VJ tidak hanya sampai di sana lur, dia pun dikejutkan dengan undangan dari Asosiasi Sepak Bola Tunawisma Dunia untuk mengikuti turnamen antar negara di Georgia yang disebut Homeless World Cup. Pemain-pemain terhebat pun mulai dipilih dari turnamen antar kampung yang tadi diadakan, juga orang-orang dari Gadi Godam. Untuk pergi ke luar negeri pastinya hambatan mereka adalah biaya, dan bahkan beberapa dari pemain tidak memiliki kartu identitas. Sebagai pelatih, VJ pun berusaha semampunya sampai menggadaikan tanah demi pertandingan di Georgia, karena dia tidak mungkin membebankan biaya yang pastinya sangat besar kepada anak-anak Gadi Godam. Namun alhamdulillahnya banyak orang yang antusias dengan perubahan yang telah VJ lakukan pada anak-anak kampung, dan akhirnya mereka mendapatkan donasi yang cukup banyak. मेरा छोटा सा दुकान है, बच्चे पहले क्या करते थे, अब कुछ अच्छा हो रहा है। सिंगल, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? ओके, आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। Semua pemain yang terpilih telah mendapatkan paspor, kecuali Don yang pastinya terhambat karena catatan kriminalnya, sehingga polisi tidak dapat meloloskannya meski VJ berusaha membujuk. Akhirnya persidangan pun diadakan dan semua diserahkan kepada hakim, yang ternyata bukan Don saja yang dipermasalahkan, namun keputusan VJ membawa anak-anak kumuh dianggap akan merusak image India di mata dunia jika mereka bersikap buruk di Georgia nanti. Sebagai pelatih dan yang memulai semua ini, VJ pun mengatakan di depan hakim dan semua orang di ruang sidang bahwa ini saatnya bagi anak-anak tidak mampu yang selalu dianggap negatif untuk berbuat baik dan mengharumkan negara India, karena mereka melakukan tindak kriminal bukan karena memang berperilaku jahat, tapi semata-mata karena tidak adanya peran orang tua dan himpitan faktor ekonomi. VJ juga menceritakan beberapa background anak-anak yang hidup dalam ketidakadilan, bahkan VJ sampai menahan tangisnya karena dia sangat ingin anak-anak timnya bisa mewakili India dengan bangga. Berkat pernyataan VJ yang sangat menyentuh, hakim pun memutuskan anak-anak itu bisa berangkat ke luar negeri mengikuti turnamen di Georgia. जन्म से कोई अपराधी नहीं होता, खुद अपनी मर्जी से अपराधी होता। वे घातक लोग नहीं हैं, ये अपने लोग हैं। कितनी सदियों से जिंदगी की समस्याओं से भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। Karena tiket telah dibeli sesuai jadwal Piala Dunia di Georgia, semua pemain termasuk VJ segera naik bis ke Bandara Mumbai. Namun dengan sangat terpaksanya Don tidak bisa ikut karena paspornya belum selesai dibuat dan prosesnya baru bisa berjalan setelah keputusan hakim di persidangan sebelumnya. Wah, bengong lur, si Don kasihan banget ini ngeliatin bisnya jalan ya kan. Dia menjalani malamnya dengan sangat galau dan pasrah. Sementara itu VJ dan timnya sebelum ke Mumbai, mereka mampir mendatangi acara anugerah olahraga dan mendapatkan penghargaan atas proyeknya mengumpulkan anak-anak dari pemukiman kumuh untuk menjadi tim sepak bola mewakili India di Piala Dunia Homeless Georgia.
Tiba-tiba di keesokan paginya Don mendapat telepon dari petugas imigrasi jika paspornya telah selesai. Gak pakai lama Don yang masih nongki-nongki di luar bersama Babu dan Bang Keriting pun langsung lari ke rumah mengambil paspornya dan buru-buru OTW ke terminal untuk menyusul naik bis ke Mumbai. Akan tetapi ketika menunggu bis, alah sempat-sempatnya ketemu Pak Ijo lagi dan konco-konconya dong. Jelas Don and the Gang langsung kena jotos lagi ya kan. Namun kali ini Don berusaha mengikuti nasihat VJ untuk tidak melawan dan mengalah. Pak Ijo pun tidak menggubris Don, bahkan sampai mau disuruh mencium kakinya. Sampai akhirnya datanglah wanita yang selama ini menjadi inceran Don, yaitu Mbak Bavana. Dia dan ajudannya meminta Pak Ijo melepaskan Don dan langsung mengantarkannya ke Bandara Mumbai. Sungguh beruntung sekali kau ini, Cak Don. Excuse me, I need to talk to Ankush. May I? Sesampainya di sana, alhamdulillahnya VJ dan tim All Star Homeless India belum take off dan Don pun langsung menelpon anak VJ yang menunggunya di tempat check-in tiket. Sebelum masuk ke bandara, Don pun sempat dipeluk oleh Mbak Bavana yang ternyata juga menaruh hati kepadanya. I'll be waiting for you. Setelah itu ketika akan melewati metal detektor, Don harus membuang pisau yang selama ini sering dia simpan di jahitan celana jeansnya untuk jaga-jaga. Momen itu membuat Don begitu terharu karena akhirnya dia benar-benar meninggalkan hidupnya yang penuh keburukan dan kesengsaraan. Bersama para pemain terpilih dari kampung-kampung kumuh di seluruh India, Profesor VJ sebagai pensiunan dosen olahraga berhasil melatih anak-anak yang hidup dalam jeratan kemiskinan dan kriminalitas untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki tujuan hidup dengan bermain sepak bola bahkan sampai mengikuti turnamen dunia. Buyar, keberuntungan selalu datang bagi mereka yang melakukan persiapan dan mendapatkan kesempatan. Lanjut kita ke fakta menarik di closing ya lur. Film ini berdasarkan kisah nyata ya lur ya. Nama pelatihnya sama yaitu Vijay Barse. Bahkan LSM yang dibentuk khusus untuk anak-anak tunawisma dan berada di daerah kumuh ini lur berhasil menjebolkan salah satu pemainnya ke kancah India Super League, kasta pertama sepak bolanya India itu lur. Ngeri ya kan. Bukan hanya itu, tapi LSM milik Vijay ini juga tersedia bagi anak-anak tunarungu dan juga para wanita, yang membuat kontribusi Vijay untuk olahraga di India sangat-sangat besar lur. Jadi buat kalian yang masih mencari tujuan hidup, tenang, pasti ada waktunya masing-masing. Tenang lur, aku pun juga masih nyari kok sama kita ya. Assalamualaikum lur.